Nah, selalu saja Ustadz dipertanyakan mengenai menyampaikan azan dan juga iqomah ketika kita dalam proses pemakaman seseorang itu Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz dalam hal ini ketika tadi Ustadz mengkaitkan bahwa ketika bayi baru lahir kan kita azankan gitu Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu Ustadz? Ketika kita dijemput oleh azan dan iqamat, apa salahnya kalau kita mengantarkan lagi dengan izan azan dan iqamat? Kecuali kalau dangdutan di kuburan, no. Ini azan kok dilarang. Pantaskah kita melarang orang azan? Padahal Ustadz, ya. Kalau azan di toilet jangan. Ini kuburan loh. Sacred place kan di kuburan. Bagaimana membangun sacred place itu kan seperti membangun rumah kan. Rumah kita diawali dengan sacred place dengan azan. Rumah berikutnya adalah kuburan kita. Masa nggak boleh melakukan uh, uh, consecration untuk menciptakan sacred place? Kuburan banyak jin loh. Tetanggaan kita dengan orang peminum pezina. Saya tanya sampai di situ ikut itu. Masa kita nggak boleh pakai azan mengusir mereka? Hei, jangan ganggu kapling saya ini. Logik kan? Ya kalau nggak mau azan dengan keluarganya, jangan larang orang. Ya, kita akan menjadi manusia merdeka beragama. Apalagi ini kalimat suci. Hemat saya, kalimat suci boleh dibaca kecuali di toilet. Itu yang ada hadisnya. Tunjukkan ada nggak hadisnya melarang orang azan di kuburan. Pasti cari sampai ujung dunia, nggak ketemu hadisnya. Ya kan? Al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu pada prinsipnya itu boleh, terutama dalam hal muamalah kan. Masya Allah, ada orang teman saya sendiri ya, meninggal pada orang terhormat. Jangan datang ke rumah takziah. Tidak ada takziahan dalam Islam. Hmm. Tapi ada juga, Mas, ini jangan ya, ini nggak boleh makan minum di rumah saya. Nggak ada yang datang. Ya. Nggak ada yang doakan kan? Padahal mendoakan orang mati itu sangat penting. Ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu an. Ya Allah, ampunilah dia. Doa yang dipanjatkan orang 40 orang ke atas itu pasti dijawab Allah. Kita larang orang pergi takziah berarti melarang orang mendoakan orang yang kita cintai kan? Mau nggak Bapak Ibu yang ada di sini memfatwakan jangan ada yang mendatangi rumahku takziah. Jangan ada yang datang mendoakan aku. Ya, coba aja nanti kalau mati nggak ada yang doain. Ya Allah, kok begini ya? Pantas semua ulama menganjurkan. Saya baru 2 hari di penjara buka-buka buku terjemahan. Kebetulan yang ngasih saya ini adalah tokoh-tokoh salafi. Ternyata semuanya bid'ah. Ternyata kering. Kalau ingin beragama secara kering, jadilah kelompok salafi Bapak. Nggak boleh nggak boleh jabat tangan, haram tuh bid'ah tuh. Nggak boleh doa berjamaah itu, ya. Nggak boleh kerja bakti berjamaah. Ya Allah, semuanya nggak boleh. Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jangan naik mobil, jangan pakai handphone lah. Nggak ada mobilnya Nabi kan. Cari unta lah di situ. Abad segini kok masih bisa memahami agama seperti itu. Bagaimana Islam bisa maju kalau pemahaman kita beragama seperti ini? Ya, mohon maaf kalau ada yang berpendapat seperti ini. Kita bisa berbeda pendapat, tapi jangan saling menghina satu sama lain. Kita sama. Siapa tahu Bapak Ibu duluan masuk surga daripada kami. Kita jangan saling menghina lah. Tapi pendapat saya pribadi, Pak, ya, apakah Allah akan menyiksa kita gara-gara melafalkan azan di kuburan? Nah, padahal yang kita panggil Allahu Akbar, Ya. ya kan?
Apakah Allah akan menyiksa kita di api neraka gara-gara kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Hmm. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya kan? Sedih deh. Akhirnya mayat itu nggak boleh didoakan, nggak boleh ditakziahkan, nggak boleh diantar ke kuburannya. Apalagi perempuan, udahlah cukup aja petugas pemakaman. Dilarang orang pergi ke makamnya. Padahal ada hadis Nabi, kita dianjurkan untuk pergi mengantar mayat itu. Nah, salah pilih guru, hati-hati loh Bapak Ibu. Masya Allah. Makasih Pak Sindi. Ustaz, terima kasih Ustaz penjelasan Ustaz. Saya jadi teringat Ustaz, dan mohon maaf kalau saya terbawa perasaan juga gitu Ustaz ya, bahwa ketika melantunkan azan di makam orang tua itu Ustaz ya, yang kita terasa mengena itu ke diri kita dan kepada orang-orang yang berada di seputar kita gitu Ustadz ya. Nah, apakah sesungguhnya hal ini menjadi bagian juga gitu Ustadz untuk membuat kita lebih dekat lagi merasakan kedekatan kepada Allah, dan sebagaimana pula halnya yang kita rasakan perasaan seperti ini ketika kita ziarah secara langsung ke makam orang tua kita itu Ustadz. Shock terapi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bagus. Kenapa Allah memerintahkan kita berwudu sebelum salat? Kenapa Allah memerintahkan kita sunat menghadap ke kiblat pada waktu berwudu? Kenapa Rasulullah melarang kita bercakap duniawi pada saat berwudu? Kenapa harus menggunakan penutup aurat? Kenapa harus fokus menghadap ke kiblat? Itu kan shock terapi untuk menciptakan konsentrasi, menurunkan suasana beta ke suasana alfa. Beta itu 24 per second gelombang otak kita itu kan. Nggak mungkin bisa khusyuk. Tapi kalau kita turunkan ke alfa, itu tinggal 12 per second, 10 per second. Itu getaran otak kita itu pelan. Itulah waktunya paling bagus untuk khusyuk. Wahyu ilham paling banyak muncul pada saat kita sedang berada, itu sekitar 5 per second. Antara tidur dan tidak tidur ada ru'yah Bapak Ibu. Nah, kalau kita azan, itu menurunkan suasana beta ke suasana alfa. Dan mendengarkan suara azan wajib menjawabnya kan. Nah, itu kan juga sama. Jangan hanya yang azan itu menurunkan beta ke alfa, pendengarnya pun juga harus. Sehingga kalau kita sudah sana-sana alfa, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, kalau kita azan di kuburan, memang tidak umum. Tapi asumsikanlah bahwa ada hadis Nabi, al-ardu masjidun. Bumi itu masjid. Apakah tidak boleh azan di masjid? Padahal bumi ini kan masjid, kata Rasulullah. Apakah kuburan bukan di bumi? Kuburannya di langit, kan bumi. Oke, jangan. Tapi kalau masih di muka bumi ini, al-ardu masjidun, bumi itu adalah masjid, kata Rasulullah. Hemat saya, dimanapun juga, di tanah lapang asal itu bumi. Ya, yang penting jangan melecehkan suara azan. Pakai celana pendek, Allah keringatan, Allah Akbar, itu nggak pantas, nggak muruah namanya. Tapi kalau kita mengantar jenazah, menutup aurat, ya, sepanjang jalan kita mengatakan, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah, apalagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba di dasar kuburan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita semua yang hidup itu, sebentar lagi aku akan masuk, sebentar lagi juga akan mati. Begitu pulang, tidak pernah salat, langsung salat. Itu azan itu bukan untuk orang mati saja ya, tapi untuk kita yang hidup. Coba, jangan ada yang ntar, tanam di situ kayak menguburkan kucing tuh. Itu manusia kok. Walau karena Bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam, iya kan? Makanya itu jangan menginjak-injak kuburan.
Karena Rasulullah dalam Riyadhus Shalihin itu hadis sahih, bagaimana sakitnya kalau kita diinjak. Seperti itu sakitnya orang yang dibawa kuburan kalau kita injak perutnya. Maka itu adatnya berziarah kubur itu jangan injak-injak kuburan orang. Itu kata Nabi loh, hadis sahih. Nah, kan tidak ada yang mati. Kan? Ada, Bapak Ibu. Jadi kalau kita datang mengantar, ada ya. Dari kampung juga ada tuh. Rohnya orang yang diantar itu mengabsen kita. Siapa ya yang mengantar saya? Banyak banget. Cuma dia nggak bisa komunikasi dengan kita. Karena pita suaranya nggak berfungsi karena biologisnya mati kan. Roh nggak pernah mati kan. Hakikat manusia itu rohnya itu sendiri. Ya, kalau menguburkan kucing, nggak usah azan. Ini manusia. Walau karamna bani Adam. Allah muliakan anak cucu Adam. Kita berziarah ke kuburan. Kata Rasulullah, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu hadis Nabi loh. Keselamatan kalian wahai para penghuni kubur. Kenapa Nabi mengajarkan seperti itu kalau tidak ada hubungan antara orang hidup dan orang mati? Nabi kan setiap kali masuk ke kuburan dan setiap minggu Rasulullah berziarah kubur. Hari Kamis atau hari Jumat itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Untuk kamu, kalian para penghuni kubur. Ya. Kalau saya di kuburan, mana dia aku pilih? Assalamualaikum atau diazanin? Aduh, inilah suara-suara yang paling sering aku dengarkan ketika aku hidup. Bagus lagi suaranya. Ya. Apakah aku digelisahkan? Aduh, kita kan bukan iblis. Iblis itu yang gelisah mendengarkan suara azan. Kita orang beriman. Waduh, kalau perlu azan 24 jam, Mas. Biar aku ditemani di kuburan ini. Ya. Pak Hasanuddin, aku suka kalau dia datang karena dia selalu azan. Dia hanya tidak salam. Aduh, anakku memang anak saleh satu ini. Bukan saja pada waktu aku dimakamkan dia azan. Setiap kali dia menziarahi makamku, dia memperdengarkan kalimat yang paling aku suka di dunia itu adalah suara azan. Assalamualaikum Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roh itu bisa mendengar loh Bapak Ibu. Kata siapa roh itu mati? Carikan ayat yang mengatakan roh itu mati. Enggak ada, memang tidak mati kok. Manusia itu kan wujud abadi. Sekali menjadi manusia tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Maka itu penghuni neraka nanti itu teriak-teriak tuh. Ya laitani kuntu turaba dalam surah An-Naba itu kan. Ya Allah kembalikan aku jadi tanah. No way, nggak mungkin. Jadi lebih pekah orang yang sudah mati daripada yang masih hidup seperti kita kan. Kita selawat terhadap Nabi. Nabi tahu, di ujung dunia sana. Saya sekarang di Sengkan, Kabupaten Wajo, di pondok pesantren saya, Bapak Ibu. Saya ada selawat di sini. Pak Nasar ada di situ. Nabi tahu, sensitif banget. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas biologis, nggak dengar tuh. Tapi kalau roh itu kan bebas dimensi. Anytime, kapanpun itu bisa connectingnya lebih bagus. Jadi mari kita beragama secara wajar lah. Kalau semuanya serba terlarang, bayangkan Bapak Ibu, mohon maaf ya, tidak boleh jabat tangan, nggak boleh berdoa berjamaah, sepi tuh. Nggak boleh selawatan Nabi. Ya Allah, kesemarakan syiar itu kan. Masa dilarang? Maaf kalau ada yang berpendapat seperti ini. Kita bisa beda pendapat, tapi tetaplah pendapatnya, tapi ini pendapat kami. Tapi jangan mempengaruhi teman-teman kita. Wali Songo itu mengislamkan orang, nggak pernah menjelek-jelekkan, bahkan beduk budaya Hindu itu dimasukkan di Istiqlal, dimasukkan di masjid-masjid. Ya, beduk itu kan Hindu. Masa mau dibid'ahkan? Lebih bagus mana kualitas iman kita dengan Wali Songo tuh? Wali Songo lah yang memasukkan beduk tradisi Hindu itu ke masjid. Nggak ada beduk di Timur Tengah. Malaysia nggak ada. Satu-satunya
beduk itu hanya di Indonesia, itu dimasukkan oleh Wali Songo. Berani nggak mengkafirkan Wali Songo? Lu siapa? Jangan. Ah, itu ulama itu. Apalagi Imam Al-Ghazali. Saya tuh agak sedih banget kalau Al-Ghazali itu dianggap sebagai eh, pengarang hadis itu. Ah, itu nggak ada apa-apanya Imam Al-Ghazali. Itu wali loh. Kerjaannya tuh berjumpa dengan Nabi setiap malam. Dihina-hina Al-Ghazali. Itu mensyiarkan bid'ah itu Al-Ghazali. Anda siapa? Jangan menghina ulama kalau tidak bisa menjadi ulama. Ya, maaf ya Bapak. Anehnya pendatang baru kita, milenial kita, ibu-ibu, bapak-bapak juga, begitu mendengarkan ada yang baru yang lain, dia pro ke situ. Bosan dengan yang tradisional-tradisional. Akhirnya nanti bosan pada Quran. Karena Quran kan antik. Semua yang baru, oh berbondong-bondong ke situ. Ya, tinggalkan aja Quran. Nah, jadi kita, ya Bapak Ibu sekalian, itu siapa di belakang itu? Coba kita lihat secara politik internasional. Syria rontok gara-gara paham Salafi itu. Hmm. Baghdad rontok gara-gara pemahaman dan bendera seperti itu. Afghanistan rontok gara-gara bendera dan paham-paham seperti itu. Semuanya bid'ah, semuanya syirik, semuanya. Ini yang benar. Semua negara yang dimasuki paham itu rontok satu persatu. Akibatnya berjogetlah Israel seperti sekarang. Siapa yang membuat Israel itu hebat? Secara tidak langsung mereka. Tidak ada kekompakan. Karena dipecah belah oleh internal. Tadinya kita kompak, tiba-tiba kok nggak boleh berjemaah secara berdoa. Kok nggak boleh istighasah bid'ah. Gitu. Kok nggak boleh melakukan takziahan berjamaah. Apaan itu? Akhirnya semuanya nggak boleh, semuanya nggak boleh. Tandus agama ini. Ya. Nggak ada kesemerakan, nggak ada syiar. Individualisasi agama. Akibatnya Israel berjoget. Nggak ada kekompakan. Karena unsur pemecah belah internalnya sudah. Jangan-jangan ada sesuatu di balik itu. Nah, bangsa Indonesia itu akan rontok kalau paham seperti itu berkembang di Indonesia. Enak-enak kita beribadah kok sepanjang tahun. Nggak ada yang gangguin, tiba-tiba ada yang memprovokasi. Kamu jangan ikut itu Ustaz sekuler, liberal, Syiah, dan seterusnya. Ya, anehnya orang percaya kepada orang seperti itu. Ulama kita yang sudah sekian lama ngaji, yang muruahnya sangat tinggi, akhirnya jengkel, menjelek-jelekkan. Itu jangan-jangan ada iblis di balik itu juga kan. Iblis itu kan di situ. Makasih. Makasih Ustaz. Masih boleh Ustaz dilanjut pertanyaan berikutnya Ustaz? Ya, monggo silakan. Oke, Ustadz ini ada beberapa pertanyaan. Saya mencoba menggabungkan saja Ustadz baik yang disampaikan oleh Pak Kunto, oleh Ibu Oom, dan juga oleh Pak Iqbal Bustaman Ustadz. Nah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini, selama ini kan orang selalu menganggap bahwa secret place ataupun tempat-tempat yang mengandung aura spiritual itu hanya berada di Mekah, di Madinah gitu kan. Nah dari apa yang disampaikan pada hari ini, bahwa kita bisa membangun di tempat-tempat dimanapun yang bisa menghadirkan konektivitas yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu Ustaz. Nah, sebagaimana digambarkan oleh Ibu Om juga oleh Pak Iqbal, kadang-kadang kita sulit sekali mencari tempat untuk kita melaksanakan salat Ustaz. Dan di berbagai media banyak sekali ditunjukkan walaupun jarang di negeri kita seperti halnya di beberapa negara lain mereka bisa salat di pinggir jalan, di trotoar gitu Ustaz, di bandara, di mana-mana mereka bisa salat. Nah, pada intinya bagaimana Ustaz ketika situasi secara fisik itu tidak memungkinkan, tapi kita ingin tetap membangun konektivitas kepada Allah dalam situasi kondisi yang tidak secara khusus kita siapkan itu, Ustaz. Jawabannya singkat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Dan Allah Maha tahu kan. Saya pernah salat di trotoar di New York. Pulsanya sudah hampir habis. Ada kulit hitam di situ salat di trotoar. Saya mau pinjam
sandalnya, mencari air wudhu. Di sini nggak ada air wudhu. Dikasihlah cereknya tuh, wudhu di sini. Saya berwudhu di apa itu, tenda-tenda jualan-jualannya itu. Cuek aja saya salat di kanan kiri itu. Bagi saya ini di depan wajah saya ada Ka'bah di situ. Lebih khusyuk saya salat, saya membuktikan saya orang beriman. Di New York seperti ramainya seperti ini pun juga saya bisa sujud di hadapan kebesaranmu Allah. Ya. Khusyuk di masjid adalah biasa, tapi khusyuk di tengah trotoar itu luar biasa. Pada waktu itu saya bisa khusyuk menikmati sujud tanpa alas di trotoar. Ya Allah, hanya ini yang bisa hamba-Mu lakukan. Aku hidup di negara orang. Ya. Tapi dimanapun juga aku akan tersungkur di hadapan kebesaran-Mu. Aku tidak peduli apa orang lain katakan. Masa ditatap orang kanan kiri, ngapain orang ujung balik itu di trotoar. Ada orang mengatakan itu kebangetan. Tapi waktu saya masih muda ya, udah. Mungkin kalau sekarang mungkin saya punya pandangan lain, jamaah aja atau di kada aja, di kasar aja. Ya supaya lebih khusyuk. Tapi bagi saya waktu itu saya bangga. Masa orang kulit hitam baru masuk Islam mengalahkan saya. Tapi ada spirit. Begitu saya sholat di trotoar itu, ya di Manhattan, aku bangga, ya Allah. Aku bangga sebagai umat Islam. Sekalipun orang mencemoohkan mungkin saya apa, menjelek-jelekkan saya, tapi itu pikiran saya waktu itu ya. Jadi sangat mudi ya. Kalau kita dalam keadaan seperti itu ya, Allah Maha tahu kok. Allah itu selalu Maha pengertian untuk hambanya. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi ada orang Sunda itu, maaf ini orang Sunda, istri saya orang Sunda. Memang kebiasaan lidahnya itu kan tidak bisa menyebut makhraj Arab dengan bagus, apalagi yang tidak terlatih. Ya. Saya pernah ke kampung keluarga di Jawa Barat. Ya. Langgarnya kecil-kecil. Setengah 4 sudah datang ngaji di situ. Saya ikut juga. Begitu dia memimpin salat, Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil adu jiljalaha. Tapi khusyuknya, walaupun salah baca menurut saya, tapi hatinya nembus Tuhan tuh. Ada seorang qari, wah juara internasional, makhrajnya bagus luar biasa. Ya, pikiran Allah bacanya begitu, tetapi kalau tembus hatinya dengan Tuhan, hambaku, ya, saya tahu lidahmu juga ingin mengucapkan iza zulzilatil ardu zilzalaha, tapi karena kebiasaan lidahmu seperti itu, aku ngerti kok Anda mau, yang Anda maksudkan itu adalah iza zulzilatil ardu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, saya mohon betul, eh, mari kita kritis di dalam mendengarkan ceramah, termasuk kritis mendengarkan dari saya pun juga. Kalau ada yang nggak masuk akal, tidak sesuai dengan logikanya, ya jangan terima. Tapi kalau bisa menjadi bahan pertimbangan, it's okay. Saya tidak pernah melarang orang seperti apa pilihannya. Kita negara merdeka kok. Tapi izinkan kami berpendapat dan mohon maaf, kita sebaiknya jangan saling salah menyalahkan. Lakum dinukum waliyadin. Terima kasih.